Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kita mulai saja ya. Penlat kita. Sebetulnya kalau mengikuti jadwal itu kemarin itu. Jadi ada miskomunikasi ya antara eh, apa koordinator KKN di rektorat dengan para DPR sehingga saya salah satu DPL yang tidak terinformasikan dari awal, baik itu saya sebagai DPR maupun informasi-informasi selanjutnya itu saya tidak tahu itu. Jadi saya tahu jadi DPL itu malah dari mahasiswa, dari kamu-kamu ini saja. Ketika saya lagi asik-asik nongkrong ya di Excelsior Ahmad Yani itu tiba-tiba ada yang WA saya, Pak jenengan atas nama ini jadi DPL kami Pak anu saya kan bingung, saya sudah 2 tahun lebih enggak apa itu enggak jadi pendamping ya DPL KKN gitu. Karena 2 tahun kemarin saya agak agak padat sehingga saya 2 tahun itu enggak menjadi DPL, jadi ya terakhir 2 tahun yang lalu gitu. Jadi saya sempat bingung itu, saya kontak teman dosen yang lain ternyata juga sama, posisinya sama seperti saya itu. Artinya sama-sama tidak terinformasikan gitu. Jadi kalau sedangkan saya mencoba berkomunikasi dengan teman-teman DPL yang piye karepe dijadwal sudah ada jadwal KKN tapi kok ternyata DPL gak ro itu piye kan tambah bingung nanti sampean. Akhirnya saya terpaksa harus ngalah itu. Ya, apa itu nggak menjalankan tanggung jawab. Jadi gitu ya. Jelas Jelas-jelas. Baik, ya. Bapak. Oke. Mas, Dari data yang terus siapa lagi? Satunya dari Sumeneb, Aji. Mas Haji ya. Jadi ada 3 ya. Kemarin sudah berkomunikasi. Artinya saya pegang 3 kelompok. Jadi kelompok Surabaya. Nah, saya nggak tahu karena apa ya tercecer-cecer semua ini mana yang kelompok Kediri, mana yang kelompok itu. Tapi nanti Anda buat
gampang ya. Saya bisa dimasukkan dan saya juga buat grup lebih singkat ya melakukan penlat ini. Poinnya penlat ini adalah Anda ini akan jadi jangan Anda punya bayangan KKN ini seperti yang kemarin, tahun-tahun kemarin. Itu enggak, itu beda gitu. Kalau KKN tahun-tahun kemarin seperti waktu saya mendampingi KKN dulu di mana, di Gresik, kemudian di Nganjuk, itu langsung berinteraksi. Sekarang ini agak terbatas karena situasi pandemi. Untuk itu maka saya menekankan di dalam kegiatan KKN selama 1 semester ini Anda jangan terlalu memaksakan diri ya. Jangan terlalu memaksakan diri. Artinya kasarannya gini loh, ojo terlalu idealis ya gitu kan. Kadang kan ada yang sangat idealis gitu. Wah, KKN ini harus begini itu kan. Nah, tapi kita nggak paham ada situasi yang sekarang ini berbeda. Kita berada di tengah-tengah situasi pandemi yang itu kemudian merubah semua pola dan gaya hidup bahkan struktur masyarakat yang ada di sekitar kita. Itu yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai kita memaksakan diri kita. Itu contoh, saya ini misalnya mau melakukan KKN selama 1 semester. Karena saya ini punya idealis yang tinggi, saya ingin seperti ini gitu kan. Tapi ternyata situasi di lingkungan itu tidak memungkinkan gitu. Jadi Anda harus betul-betul bisa berkompromi dengan situasi yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita yang menjadi objek dari KKN. Jadi untuk itu ini yang paling penting di awal ya. Tolong Anda betul-betul bisa melihat situasi itu. Situasi apa? Situasi yang terjadi saat ini dan situasi lingkungan yang ada di sekitar Anda, supaya apa? Kita bisa memformulasikan apa sekiranya yang bisa kita lakukan dalam program KKN selama 1 semester ini. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, sebelum Anda melakukan KKN, Anda bisa mengidentifikasi kira-kira di wilayah mana, di desa mana yang akan menjadi objek ya atau wilayah KKN Anda. Jadi satu kelompok, satu desa, dan satu tematik. Jadi Anda tentukan nanti ya, misalnya di Sumeneb berapa orang? 15. Untuk Sumeneb 15 orang, Bapak. 15. Oke. Terus yang Kediri? Bapak, mohon izin sebelumnya untuk itu, Pak. Izin merekod dulu ya, Pak. Oh iya. Silakan direkod, Mas. Bener itu. Harus direkod. Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Terus nanti di screenshot ya, Mas ya, Mas Haji ya. Baik, Bapak. Nah, nanti saya kirim di grup nanti. Yang untuk Kediri? Yang Kediri ada 13 mahasiswa, Pak. 13 ya. Itu di kabupaten ya, semuanya ya? Iya, Pak, di kabupaten. Kalau yang kota Surabaya? 15, Pak. 15 orang. 15. Oh, kalau Surabaya enak aja itu kan. Orangnya orang Surabaya sendiri itu. Nah, tolong nanti Anda tentukan ya, misalnya di Sumeneb ya. Di Sumeneb yang menjadi objek KKN kita di mana? Itu harus disepakati di dalam satu kelompok itu. Ya, jadi kalau mau mencari dan komunikasi, jelas ya, paham ya?
Jelas, Empat. Bapak. Iya, iya. Nah, syukur-syukur di antara kelompok ini ada yang anaknya kepala desa, ya kan, anaknya kepala dusun. Nah, pokoknya anaknya anak petinggi desa lah itu kan. Ya, itu aja di KKN-nya di wilayah situ aja. Itu untuk memudahkan kita. Gitu. Jangan cari wilayah yang itu bukan desa kita, desanya kamu, ya kan. Di 15 orang di Sumeneb itu kita KKN-nya di desa yang di luar 15 orang itu tadi. Wah kacau nanti, susah nanti itu. Itu. Jadi kalau bisa KKN-nya diusahakan berada di salah satu kelompok, salah satu anggota di dalam kelompok di desa itu. Gitu. Syukur-syukur anak itu ya anggota kita ini tadi orangnya aktif di desa, ya kan, sangat dekat dengan kepala desa, dengan dusun. Nah, syukur-syukur dia naik kepala desa, wah itu malah sip meneng. Nah, jadi seperti itu ya untuk menentukan lokasi. Tapi nanti itu silakan Anda diskusikan sendiri ya, diskusikan sendiri dengan kelompok ya. Saya hanya memberikan saran seperti itu tadi. Jadi usahakan cari desa yang menjadi objek KKN kita di wilayah dari anggota yang ada di kelompok kita. Dari anggota itu tadi, cari anggota yang memang betul-betul sangat familiar dengan desanya. Familiar itu dekat dengan kepala desanya, dekat dengan kepala dusunnya, dekat dengan tokoh masyarakatnya. Wah, wis gak deket meneng iki Pak, iki malah anak kepala desa. Wah, sip meneng itu tambahan, malah mantap itu. Itu aja yang di situ aja ya dijadikan objek KKN kita. Itu yang untuk Kabupaten Pamekasan dan Kediri. Nah kalau Surabaya bagaimana? Kalau Surabaya ini kan administratif, kota administrasi. Jadi bukan kabupaten, maka tidak ada desa. Yang ada adalah kelurahan. Dan Surabaya itu adalah kota besar, itu baik secara geografis maupun secara kependudukan. Ya, secara administrasi di jumlah penduduk sangat banyak. Sehingga nanti Surabaya kita perkecil aja ruang lingkupnya ya, karena situasi pandemik ini kan agak susah gitu kan. Kalau dulu masih memungkinkan satu kelompok satu kelurahan, tapi kalau dengan kondisi pandemik ini saran saya Anda fokus aja di salah satu RW gitu kan, salah satu RW yang ada di kelurahan yang itu menjadi target atau wilayah objek KKN kita. Jadi gitu ya, Mas Duta ya. Iya Pak, siap Pak. Ya, jadi nanti orientasinya di RW aja, Mas. Sama, saran saya juga sama, artinya cari teman Anda di RW ya, misalnya di mana di Yung itu kan. Nah, cari kelurahan apa, RW berapa yang itu menjadi tempat tinggal anggota kita, anggota jenengan ini tadi ya, sampai nanti ada berapa, 15, cari 15 RW berapa, tapi pastikan anggota di dalam kelompok itu tadi yang aktif ya, saran saya gitu. Jangan cari tempat yang itu ada anggota kita Pak itu. Nah, tapi ternyata dia tidak aktif di RW-nya itu kan. Gak pernah kumpul-kumpul, gak akrab sama Pak RW, senengane di warung kopi ya kan, gak pernah kumpul-kumpul karo RT sampai RW ini ya repot nanti gitu kan. Jadi langsung dirembuk mulai gitu kan. Syukur-syukur dia anaknya Pak Ketua RW, mana mantap itu. Nah, itu saran saya. Itu saran saya. Yang atau mungkin di antara Anda di kelompok ini sudah menentukan di mana gitu. Sudah ditentukan di mana. Mohon izin Pak, kemarin yang dari Kabupaten Sumeneb sudah ada desa kandidat. Jadi kita sudah memiliki 5 desa Siapa yang ngomong? akan. Farida? Oh, saya ya Farida. Maaf Pak. Jadi sudah ada 5. Nah, ini masih mau dirembukan lagi. Oh Soalnya iya. kemarin kan nunggu penlat dulu Pak. Jadi biar Iya. kita fix gitu.
Iya, iya. Iya, jadi eh, kalau sudah ada gambaran 5 itu nanti tinggal dimatangkan aja Mbak Farida ya, tinggal dikerucutkan. Tapi saran saya seperti yang tadi saya sampaikan, artinya eh, apa? Jangan sampai kita ini malah mempersulit diri. Intinya gitu, ya. Intinya di KKN ini jangan sampai Anda mempersulit diri. Kalau bisa dipermudah, cari yang paling mudah, gitu. Ojo kemudian malah cari yang sulit. Ini desanya eksotik Pak, wah, pinggir laut, pinggir pantai utara wilayah Sumeneb gitu kan. Nah, tapi susah gitu kan. Misalnya di sana kita nggak punya akses gitu kan dengan kepala desa dan lain sebagainya. Kemudian jauh perjalanannya kalau misalnya kita punya program di sana itu memakan waktu sekian lama ya, kan malah mempersulit diri. Jadi jangan sampai KKN ini justru mempersulit diri. Cari yang memudahkan lah gitu ya. Intinya gitu. Saya sebagai DPL pun nggak akan mempressure Anda, oh ini ora gitu kan. Yang penting ada programnya sesuai dengan tematiknya, kemudian ada laporannya, selesai bagi saya. Gitu ya. Baik, Bapak. Kemudian yang untuk Kediri gimana, Mas? Yang Kediri sudah ada gambaran di desa mana? Iya Pak, kemarin itu jadi Kediri sudah menentukan 2 lokasi. Cuma belum fix mau pilih yang mana. Itu sih Pak. Oh, sudah ada 2 ya. Di mana itu Mbak Kediri? Daerah Kepung sama daerah Pare Pak. Mana Oh, sih? Pare. Jambu. Desa Jambu gitu Pak kemarin. Oh iya. Jadi itu tolong di anu Mbak, di apa? Diviskan ya, diviskan. Jadi jangan anu apa? Tolong tadi yang saya sarankan tolong dipertimbangkan. Intinya yang saya sarankan itu adalah untuk memudahkan kita aja. Nah, jadi tolong dipertimbangkan nanti terkait dengan wilayah. Gitu. Kalau Mas Duta Surabaya gimana Mas? Ya Pak, untuk yang dari saya sendiri sama teman-teman kemarin sudah membicarakan sebenarnya mau daerah mana enaknya dan lain-lain, cuman apa ya, info itu masih belum pasti gitu loh Pak, masih ngambang. Nah jadi ya udah nunggu penlat aja dulu, setelah itu nanti baru kita diskusikan lebih lanjut sama teman-teman begitu. Oh Karena ya. yang pasti gitu Pak dari saya sendiri, makanya itu jadi daripada kita makin kebingungan dengan info tersebut, ya akhirnya nunggu fix dari penlat ini dulu seperti itu. Nanti baru didiskusikan sama teman-teman langsung diputuskan begitu Pak. Oke. Ya udah berarti nanti Mas Duta bersama kelompok Surabaya segera untuk mendiskusikan hari ini juga supaya nggak mengambang ya kan. Kan apa sudah bisa kita putuskan. Kalau Surabaya insya Allah tidak susah lah menurut saya gitu kan. Cuman tidak susah untuk menentukan wilayah. Cuman kita ini akan susah dengan situasi pandemik. Di Surabaya memang agak lebih ketat biasanya kan seperti itu. Jadi ya carilah wilayah-wilayah yang sekiranya kita itu dipermudah saja untuk bisa masuk di situ. Ya, itu ya berkaitan dengan wilayah, usahakan hari ini kalau bisa sudah clear atau besok itu sudah clear lah gitu kan di wilayah itu. Supaya nanti segera bisa untuk melakukan survei gitu kan, melakukan kajian di desa itu, tentu Anda bisa menyusun proposal. Nah, ini selanjutnya yang ingin saya bahas di sini adalah berkaitan dengan penyusunan proposal ya, penyusunan proposal kegiatan kita selama 1 semester itu kita nanti mengambil tema apa, ya, tema yang akan kita gunakan ya, yang akan kita gunakan di dalam 1 semester itu apa itu. Nah, itu apa Anda harus bisa segera mendiskusi program atau tema apa gitu kan dalam 1 semester ini.
Nah, pertanyaannya, lo terus temanya apa ya Pak? Itu kan. Nah, kalau temanya nanti sudah dapat belum anunya, materinya? Atau nanti saya kirim aja ya di koordinatornya ya. Iya, Pak. Nanti saya Baik, kirim Bapak. di koordinatornya. Anda nanti segera share, nah, kemudian silakan ditentukan ya. Kira-kira mau program apa gitu kan? Iya, kalau penjadwalan sudah anu ya, sudah fix ya. Artinya penlat yang pertama itu tanggal 20 ya. Tanggal 20 Februari kemarin mestinya. Kemudian penlat yang kedua itu tanggal 27. Pemberangkatan tanggal 23. Ya. Jadi pemberangkatan ini bukan Anda diberangkatkan bareng-bareng seperti yang dulu itu kan, enggak itu. Ya, jadi saya tanyakan kemarin pemberangkatannya itu melalui apa itu? Online ya. Jadi nanti Anda mengikuti channel YouTube KKN, ada apa ya? Ada webinar ya dari rektor ya, Pak Rektor nanti itu Anda ikuti di situ. Anda ikuti di channel YouTube, nanti juga akan saya share channel YouTube-nya apa di koordinator untuk jadi share di kelompoknya. Nah, itu sebagai seremonial dari universitas bahwa dimulainya KKN Merdeka Belajar. Kemudian supervisi KKN 12 sampai 16 April, ya. Kemudian monitoring ya tanggal 24 sampai 28 Mei dan seminar hasil tanggal 14 Juni. Itu masih lama. Nah, itu penjadwalan ya. Kemudian nanti ada sistematika proposalnya nanti seperti apa juga nanti akan saya share ya. Akan saya share ke Anda. Jadi sekitar penlat pertama ini satu memastikan kepesertaan di dalam KKN di setiap kelompok gitu. Kemudian ini kan sudah ada ketua kelompoknya kan ya. Ya, kalau sudah ada ketua kelompoknya, target penlat pertama ini juga sudah. Yang selanjutnya ini mendiskusikan untuk wilayah ini yang menjadi objek di wilayah KKN kita. Jadi itu segera tolong Anda diskusikan dan Anda segera putuskan. Kemudian Anda mencari data awal di desa ini seperti apa. Oh, desa ini misalnya di mana? Adalah nelayan. Gitu. Ya udah kita bikin program misalnya kita bikin program misalnya pupuk tanaman organik kan nggak nyambung gitu kan. Lagi 70% penduduknya nelayan kok kamu bikin program sosialisasi pupuk organik ya yang nggak nyambung gitu kan. Jadi Anda harus betul-betul paham gitu kan. Oh ini 70% petani, 70% nelayan. Maka kita bikin program apa? Misalnya di program kewirausahaan. Ya udah, cobalah kita bikin aja bikin diskusi atau bikin booklet atau semacam cara bagaimana menjual secara online hasil-hasil tangkapan ikan seperti apa, dengan platform apa, kemudahannya seperti apa, biayanya berapa. Nah, itu bisa itu kan. Cocok itu kan. Nah, termasuk misalnya di wilayah Kediri ya kan. Nah, di wilayah Pare misalnya, Pare ini kota kecamatan yang sangat luar biasa ramai gitu ya, di Kabupaten Kediri. Karena di situ dikenal sebagai kampung Inggris misalnya, wilayah kampung Inggris. Tapi di tengah pandemik seperti ini tutup semua kampung Inggris. Ya beneran Mbak ya.
Iya, Pak. Banyak yang tutup apa. Nah, karena tutupnya kampung Inggris itu tadi berpengaruh eh, terhadap ekonomi, baik itu karyawan, baik itu pedagang, baik itu yang punya usaha dan sebagainya. Kolaps perekonomian. Anda bikin program apa yang kemudian bisa menjadi solusi paling tidak untuk situasi di pasca COVID ini seperti apa? Ini Anda bisa rumuskan kiranya program itu. Nanti akan saya kirim materinya. Nah, harus tepat, harus sesuai dengan situasinya, gitu kan? Virusnya di daerah ini pare kolaps ekonomi ini gara-gara kampung Inggris tutup dan sebagainya karena pandemi. Kita bikin acara yang misalnya pasar kan nggak nyambung, gitu kan? Nah, jadi harus betul-betul kita sesuaikan dengan situasi yang ada di wilayah yang menjadi objek kita. Tinggal nanti Anda tentukan, oh kalau wilayah desa ini dengan situasi dan problematika serta isu yang terjadi di wilayah desa ini seperti ini, maka saya menentukan tema ini yang cocok lah, monggo, gitu kan. Jangan sampai tidak sesuai saja. Jadi saya pikir itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Ini siapa? Akbar, Pak. Oh ya. Ini, Pak, kan pelaksanaan KKN ini 1 semester. Nah, di dalam 1 semester itu kan masih ada proses perkuliahan, Pak. Apakah Iya, betul. proses KKN ini dilakukan setiap hari di desa atau bagaimana ya, Pak, proses pelaksanaannya itu? Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Akbar ya. Ini bagus pertanyaannya. Jadi kita tadi dari awal sudah saya sampaikan ya bahwa ya KKN kita ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya, Mas. Karena sekarang ini situasinya pandemik. Gitu. Situasinya pandemik sehingga kita tidak memungkinkan untuk bisa melakukan kegiatan atau aktivitas secara day to day di wilayah KKN kita. Gitu. Jadi tidak setiap hari Mas, itu kan, tidak setiap hari. Nah, cuman Anda punya project di desa itu, ya punya project, gitu kan. Misalnya projectnya 1 bulan. Saya 1 bulan ini saya ingin melakukan sosialisasi secara virtual. Misalnya, gak iso Pak secara virtual. Nang Kediri atau di Sumeneb ini internetnya agak susah, gitu kan. Sudah bikin sosialisasi terbatas, gitu kan. Sosialisasi apa? Misalnya temanya tentang pemberdayaan ekonomi perempuan atau ekonomi ibu-ibu pasca COVID itu berbasis kearifan lokal atau berbasis potensi lokal itu. Acaranya itu Mas 1 bulan itu misalnya tanggal 30. Nah, berarti tanggal 1 sampai 30 itu Anda bisa bikin program atau aktivitas KKN. Aktivitas KKN-nya misalnya Anda mencari data, kemudian Anda misalnya berkomunikasi 3 hari lagi berkomunikasi dengan Pak RT itu kan, atau mungkin setelah itu Anda berkomunikasi 1 minggu lagi nanti berkomunikasi dengan ibu-ibu PKK, Pak ketua PKK-nya. 1 minggu selanjutnya kegiatannya adalah membagikan undangan, baru kegiatan. Nah itu kan seolah-olah seperti 1 bulan Mas, tapi kan Anda nggak 1 bulan di situ. Jelas ya Mas Akbar ya? Iya Pak, jelas. Ya, jadi seperti itu. Jadi nggak kayak dulu kita standby di setiap hari mulai pagi sampai tidurnya di situ. Saya dulu itu malah tidur bareng teman-teman KKN 2 tahun 3 tahun yang lalu itu. Dia sewa, bukan sewa, dipinjamin kepala desa rumah kosong gitu. Jadi semua masuk desa itu berapa orang ya? Kurang lebih sekitar 20-an lebih lah. Itu di sana, masak di sana, makan di sana, saya ikut gitu. Saya ikut 1 malam, 2 malam, ikut saya sambil mantau anak-anak gimana. Sekarang nggak memungkinkan seperti itu. Gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, itu bukan berarti Anda day to day standby kayak Pak Ansip ngono iku di kota kita,
itu harus kita tunjuk di desa tidak anggota kita. Rumahnya dijadikan posko itu aja. Misalnya Anda koordinasi secara offline, kan nggak harus kita tatap muka, Mas. Hari ini saya berkoordinasi dengan Mas Akbar. Mas Akbar ini ketua kelompok saya, itu kan. Ada buktinya, misalnya percakapan WA atau Zoom meeting atau apa. Ceklik itu sudah jadi aktivitas KKN kita. Meskipun hanya berkoordinasi secara virtual. Itu ya Mas Akbar ya, jelas ya? Iya Pak, jelas. Berarti kita tinggal day to day setiap hari di situ. Cuman apa yang menjadi program dan target kita tercapai dan terpenuhi. Gitu aja. Ini targetnya misalnya sosialisasi terbatas. Lah kok tak laporan di sini kok online semua itu kan, rapat online lah, berarti kalau kegiatan lah itu berarti salah kalau kayak gitu. Gitu ya Mas ya, gitu. Iya Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak, Saya izin bertanya. Apa itu? Farida? ladies first Pak. Ya? Oh, ladies first. Oke, Ya, oke. ya, ya. Oke, makasih. Ya. Ya, saya ingin bertanya Pak, perihal keuangannya Pak. Ini kita kan kalau mau bikin proker, kita pasti butuh biaya. Nah, ini biayanya dari kita sendiri mencari sponsor, mencari dana, atau nanti akan ada bantuan dari Kalau kampus? sampai sekarang ini saya belum ada informasi berkaitan dengan bantuan dari kampus gitu. Tapi dulu itu pernah ada. Kalau zaman saya ada bantuan dari kampus itu ada. Gitu. Dari kampus ada. Tapi saya belum bisa memastikan, nanti saya konfirmasi ulang. Jadi ya Mbak Farida ya gitu. Oke Pak. Nah, jadi saya 2 tahun, 3 tahun yang lalu jadi DPL itu ada, tapi ya memang nggak besar, Mbak, gitu kan, dananya dari kampus kan nggak besar, gitu, dana dari kampus. Jadi selebihnya cari sponsor sendiri gitu Pak. Iya, kalau zaman dulu itu ya, itu misalnya dananya cuma sekian juta, sedangkan di program kita habisnya sekian juta, wah ini umpamanya duit ke toko kampus ya kurang gitu kan. Akhirnya teman-teman KKN dulu itu bikin cari sponsor atau bikin kegiatan sendiri yang sekiranya itu bisa menghasilkan uang yang itu bisa digunakan untuk KKN, misalnya kegiatan misalnya produk-produk hand Hand sanitizer, ya hand sanitizer atau masker. masker, iya. itu dijual, keuntungannya itu nanti digunakan untuk kegiatan KKN. Ya, jadi Oke Pak. gitu-gitu kayak gitu-gitu. Tapi saya belum bisa memastikan ada dan tidak. Kalaupun ada berapa, nanti saya akan koordinasikan dengan tim DPL nanti ya. Gitu. Tapi yang Baik, Pak. penting ojo sampai bikin program yang high cost, jangan ya. Iya dong. Kondisi Ya, ya. kayak gini bikin program high cost ya. Wah, diusir tekan rumah kamu sama orang tua kamu nanti. Iya Pak. Ya, Terima kasih. ya, oke. Ya, silakan selanjutnya. Saya Pak mau bertanya Pak. Siapa? Ini. Torik Pak. Oke, iya Mas Torik. Jadi gini Pak, kalau misalkan ada halangan untuk datang ke KKN itu Pak, itu bagaimana Pak? Maksudnya halangan itu gimana? Maksudnya tidak bisa hadir, ada keperluan lain gitu Pak? Ya, itu kan bisa diselesaikan di tingkatan kelompok, gitu loh. Misalnya, ini jadwalnya ada rapat, bisa online enggak? Itu misalnya pakai Google Meeting bisa enggak? Nggak bisa. Ini harus ada pertemuan terbatas, paling tidak 5 orang dari panitia ini harus hadir. Ya, kalau misalnya Anda berhalangan pada saat itu, ya koordinasi dengan kelompoknya, dengan ketua DPL-nya, gitu Mas, ya kan? Nah, tapi ini bukan berarti Anda setiap hari itu datang di wilayah KKN, itu bukan, tidak seperti itu. Yang dimaksud KKN nanti itu misalnya Anda berkoordinasi, rapat-rapat secara virtual, mencari data, informasi, ya, kemudian membuat semacam apa di atas meja di rumah kamu, ya, bikin apa yang itu kemudian nanti bisa digunakan untuk kegiatan KKN sesuai dengan program kita, itu sudah masuk kegiatan Mas, itu. Jadi bukan kumpul-kumpulnya itu, karena situasinya pandemik. Gitu.
Kalaupun kau mau berkumpul-kumpul, harus sesuai dengan protokol kesehatan yang memang betul-betul harus kita pegang. Jangan sampai orang di desa yang menjadi objek KKN kita itu punya perspektif buruk terhadap UNESA gara-gara kita nggak menjalankan protokol kesehatan, ya kan? Wah, wis mumpung di oma gak enak, apa? Di oma terus gak enak, aku tak di desa KKN aja, gitu kan? Kebetulan di desa KKN ada bunga desa yang cantik mempesona lah. Terus aku tak setiap hari ke sana terus, gitu kan? Tapi di sana kamu ngopi ya kan itu kumpul-kumpul apa nanti kesannya juga tidak bagus gitu kan. Jadi protokol kesehatan harus ditetapkan. Kalau memang harus ada pertemuan, harus ada perkumpulan. Kalau saya nggak bisa Pak, ya tergantung. Nggak bisanya apa? Ini loh, nggak bisanya itu kan ada kesepakatan rapat dengan kepala desa. Ternyata saya nggak bisa, ya udah selesaikan secara internal dengan kelompok kamu. Gitu. Jadi seperti itu, ya Mas Torik ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Sudah jelas ya? Iya Pak, sudah jelas. Mungkin ini ada apa namanya, setelah rapat ini selesai, langsung Bapak bisa ngirim ke yang report Oke, ya. yang tadi biar bisa langsung dikasih sama masing-masing kelompok. Oke, siap. Jadi nanti saya kirim ya, gitu. Biar nanti Anda kaji semuanya. Ya, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya. Yang penting berkoordinasi. Koordinasi Anda ya. Nanti saya mungkin terbatas ya hanya berkoordinasi ke ketua-ketuanya saja, koordinatornya. Kalau nanti ada yang tidak berkoordinasi ya, misalnya rapat di kelompok di Surabaya nggak bisa ketemu pakai Zoom meeting, ternyata nggak pernah melu, Zoom meetingnya nggak melu, itu berarti itu nanti tolong saya dikasih catatan yang kayak gitu-gitu itu ya kan, itu masuk Zoom meetingnya nggak melu itu kan, itu kan kuotanya gak ono, itu cangkruk di warung kopinya bantul wifi kan bisa. Jadi kayak gitu-gitu berarti tidak niat KKN ya gitu, cuman kayak gitu aja rapat Zoom meeting aja kok tidak ikut, nah itu baru. Nah, kalau memang sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akan tetap berkoordinasi dengan minimal dengan koordinator kelompok. Kalau ada apa-apa, tolong segera dikomunikasikan. Kalau misalnya saya tidak segera merespon, ya mohon maaf karena situasinya teman-teman paham, gitu kan. Nah, juga perlu bagi Anda berkoordinasi dengan kelompok-kelompok yang lain. Misalnya di Kediri kan tidak hanya kelompok Anda saja, ada kan kelompok-kelompok yang lain. Gak apa-apa, koordinasi, ya kan, diskusi, gitu kan. Tanya, kira-kira kamu program apa di desa kamu, di desa sana. Oh program ini, cocok itu kalau di desa kan juga sama karakternya. Gak apa-apa diadopsi, gitu kan. Nah, kemudian nanti setelah ini saya akan kirim materinya, bisa Anda pelajari tahapan-tahapannya, kemudian ketentuan-ketentuan dari universitas, baik itu misalnya Anda harus like, subscribe, nah kayak gitu-gitu itu ada, nanti silakan Anda baca dan segera Anda lakukan. Jadi saya pikir itu ya. Oke. Yang paling penting lagi jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, itu yang penting ya. Saya nggak pakai masker tapi karena saya di rumah dan saya tinggal di rumah cuman sendirian, nggak ada siapa-siapa, jadi saya nggak pakai masker. Tapi kalau saya di luar, ya di luar saya harus pakai masker ya, harus bawa hand sanitizer. Karena saya sudah pernah kena COVID itu. Saya alumni COVID ya, alumni angkatan November saya itu. Jadi kalau kena COVID itu kalau Anda mungkin tidak apa-apa, saya juga tidak apa-apa, tidak merasakan apa-apa. Sehat, tapi saya positif. Yang bahaya itu adalah keluarga kita yang rentan. Jadi bukan Andanya, tapi Anda bisa membawa dan menjadi penderita seperti saya. Makanya ketika saya kena COVID itu yang saya pikirkan bukan diri saya, tetapi keluarga yang ada di sekitar.
penlet itu sama saja seperti nilai dari UTS, Pak. Oh gitu. Iya. Oh berarti saya nanti coba ngisinya di mana? Di SIM KKN ya? Nah, itu Pak masih apa ya? Soalnya dari teman-teman ketua KKN sendiri itu menginformasikan bahwasanya suruh menghandle dari kelompok-kelompoknya itu untuk ikut hadir semua dalam penlat begitu. Oh iya. Karena mungkin ya itu tadi Pak, soalnya masih belum tahu untuk selanjutnya. Mungkin dari ketua kelompok sendiri untuk yang mengabsen kelompok-kelompoknya nanti mungkin kalau Bapak butuh nanya siapa saja yang hadir, nah baru ketua kelompok menetapkan ke Bapak gitu aja Pak. Oh iya. Wis ngono ae ngono ya. Gitu aja ya Mas Dita ya. Siap. Heeh. Udah absennya model gitu aja nanti ya. Gitu. Itu ya peserta ya wis akeh 40 kan. Nah, 40 orang. Terus berarti masuk KB iki ya kan. Tapi nggak tahu nanti siapa tahu ada yang enggak nanti Mas Dita ya Surabaya, kemudian siapa lagi dari Sumeneb, dari Kediri nanti tinggal diidentifikasi. Itu ya. Ada lagi Mbak Cayani? Enggak, Pak, sudah. Oh ya sudah. Mbak Cayani Surabaya. Enggak, Pak. Oke. Sudah ya, saya akhiri ya. Bapak mohon izin untuk itu Pak. Ambil screenshot dulu ya Pak. Oh ya, itu penting itu Mas. Mestinya mulai Pak. tadi bisa screenshot itu. Ya. On cam. Mohon maaf Pak, gak bisa on cam, jaringannya gak stabil. Oh iya, enggak apa-apa. Sudah, Mas. Sebentar Pak, mohon maaf. Yang bisa itu Mas siapa ya? Mas Aji kan ya? Iya Pak, ada dari teman saya untuk yang screenshot. Oh ya, Udah, Pak. Izin ya Bapak, saya mulai. Oke. 1, 2, 3. Satu kali lagi Pak. Oh ya, kayak foto beneran ya. Nggak perlu pakai model gini kan, nggak perlu kan. 1, 2, 3. Sudah Pak, terima kasih. Ya. Oke ya, nanti tolong dikirim di WA saya juga ya, supaya saya buat laporan. Saya pikir itu kita tetap bisa berkomunikasi, berkoordinasi ya melalui WhatsApp ya. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.